Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak minta ada yang memimpin doa supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Siapa? Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak akan mengabsen dulu. Ada yang nggak hadir? Ada Pak, Siapa? Zahra Tunisa, dia sakit. Bagus, ya. Tidak apa-apa, sakit. Yang lain mudah-mudahan tetap selalu sehat. Amin. Baik, pelajaran kita yang kemarin itu terkait dengan hukum bacaan. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan hukum bacaan matobi'i. Ya, ini karena lampu mati, jadi kita tidak bisa menampilkan slide. Nanti Bapak ingin kita nanti buat kelompok, lalu nanti masing-masing kelompok bisa menjelaskan terkait dengan hukum bacaan matobi'i. Hukum bacaan matobi'i, sebelum kita masuk ke situ ya, Bapak ingin memberikan motivasi dulu. Ada ayat atau kata mutiara yang sering kita dengar, yaitu manjada wajah. Paham semua ya? Kalau baca Manjada wajada. yaitu barang siapa bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Jadi anak-anak sekalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena kesungguhan dalam menuntut ilmu itu akan mencapai keberhasilan. Kemudian ada lagi kata mutiara, yaitu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu tutuplah ilmu dari buayan hingga liang lahat atau liang kubur. Jadi menuntut ilmu itu sudah diwajibkan dari kita sedang kecil sampai wafat atau nanti kita meninggal. Baik, materi kita hari ini terkait dengan hukum bacaan matobi'i. Ada yang sudah tahu tentang hukum bacaan matobi'i? Belum ya? Karena kita baru mau menjelaskan. Nah, hukum matobi'i itu masuk dalam pembelajaran tajwid. Nah, tajwid itu secara bahasa adalah memperindah sesuatu. Kemudian secara istilah adalah pengetahuan tentang kaidah, cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian tujuan tajwid itu adalah bagaimana memelihara bacaan Al-Quran agar bacaan kita tuh baik, benar, tidak salah dalam membaca. Kemudian matobi'i, pengertian matobi'i sambil dicatat ya, Bapak dikte ya. Nah, karena mati lampu harusnya ada slide-nya kita. Matobi'i itu menurut ulama tajwid adalah memanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Itu pengertian dari hukum mad. Mad secara bahasa adalah tambah, menurut ulama adalah memanjangkan suatu huruf. Nah, pengertian matobi'i itu secara bahasa yaitu memiliki arti alami atau biasa, yakni tidak lebih maupun tidak kurang. Matobi'i juga dikenal dengan istilah mad asli.
Tuh. Paham ya? Jadi itu pengertian secara hukum bacaan mat tabi'i. Bagaimana cara membaca mat tabi'i? Mat tabi'i itu cara membacanya adalah dipanjangkan satu alif dua harokat, satu alif dua harokat. Oke, paham? Hurufnya ada berapa huruf mat tabi'i? 3. 1 alif, 2 waw, 3 ya. Alhamdulillah 3 alif waw. Nah itu 3 hukum huruf hukum bacaan mat tabi'i. Kemudian ciri-ciri disebut hukum mat tabi'i. Pertama ada alif sukun setelah harokat fathah. Ada alif sukun setelah harokat fathah. Yang kedua ada waw sukun setelahnya harokat dhammah. Yang ketiga ya sukun setelah harokat kasroh. Nah 3 itu yang menjadi ciri daripada hukum bacaan mat tabi'i. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Paham sudah? Paham. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh hukum bacaan mat tabi'i, nanti Bapak minta kalian kita buat kelompok mencari sama-sama hukum bacaan mat tabi'i di dalam Al-Quran. Lalu kelompok tersebut bisa menyebutkan dan mengetahui ciri-cirinya, ya. Nah, ini Bapak sudah membuat nama-nama di kelompoknya. Nah, ini Bapak bagi ya, ada 4 kelompok di sini. Kelompok pertama Haura, Indri, Pipi, Nopi, dan Julia. Kelompok kedua ada Aul, Lina, Sela, dan Neni. Kelompok ketiga ada Aiska, Fitri, Julia, dan Dara. Kelompok 4 ada Asna, Disti, Naila, Irma, dan Khairun. Nah, Bapak minta kalian bisa duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan 4 di belakang. Silahkan berdiri. Masing-masing tolong siapkan Al-Quran di kelompoknya. Qurannya diambil masing-masing kelompok minimal 1 Quran. Ya. Ambil dong. Gimana maksudnya? Baik. Sekarang kita sama-sama buka surah Al-Ma'un. Silahkan buka surah Al-Ma'un. Ya, sudah ketemu ya? Surah Al-Ma'un. Sudah ketemu? Kelompok 1 sudah ketemu? Sudah, Pak. Kelompok 2? Udah, Pak. Kelompok ketiga? Kelompok 4? Sudah, Pak. Kelompok 4 ya? Oke. Baik. Bapak minta masing-masing kelompok bisa membacakan 1 ayat dalam surah Al-Ma'un, lalu bisa menyebutkan hukum bacaan mat tabi'i yang ada di ayat tersebut dan ciri-ciri dari hukum bacaan mat tabi'i. Paham ya? Fokus di pada surah Al-Ma'un. Bapak minta kelompok pertama. Siapa yang mau membaca surahnya? Pipi. Ya, silakan Pipi baca. Bagus. Lalu
Siapa yang bisa menyebutkan hukum bacaan matobi'i pada ayat tersebut? Saya Pak. Ya, yang mana hukum bacaan matobi'i di ayat tersebut? Alladzi Pak. Alladzi. Apa hukum bacaan alladzi? Tobi'i. Matobi'i. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Saya Pak. Ya, Ya sukun bertemu dengan ya sukun setelah harokat kasroh. ya sukun setelah harokat kasroh. Artinya ya-nya sukun sebelumnya berbaris kasroh alladzi. Ya. Nah. Baik, kelompok 1 sudah bagus, bisa menyebutkan ayatnya, membacanya dengan benar, dan menyebutkan ciri-cirinya. Ya. Lalu kelompok kedua, siapa yang bisa membaca ayatnya? Saya Pak. Silahkan, baca ayatnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya, di mana hukum bacaan matobi'inya? Zalika. Dalika, dalika ya. Oke. Ciri-cirinya siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Apa ciri-cirinya di sana? Alif sukun setelah harokat fathah. Ya, betul. Alif sukun setelah harokat. Baik, bagus sekali kelompok 2 sudah bisa membaca dengan bagus, menyebutkan dan menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian kelompok ketiga, Saya Pak. ya bisa bacakan ayat yang ketiga. Wala yahusu ala ta'amil miskin. Oke, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ketiga yang mana hukum bacaan matobi'i? Saya Pak. Ya, Jawala. wala. Oke, wala. Ciri-cirinya siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya. Alif sukun setelah harokat fathah. Ya, wala, yang walanya. Jadi ada alifnya sukun berbaris sebelumnya berempat fathah. Oke, bagus sekali kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Saya Pak. Ya, silahkan. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ada enggak hukum bacaan matobi'i di sana? Pak, tidak ada hukum bacaan matobi'i. Tidak ada hukum bacaan matobi'i. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada ciri-ciri yang ketiga tersebut. Ya, 3 tersebut tidak ada di ayat ke-4 tersebut. Tidak ada hukum bacaan matobi'i. Betul sekali. Lanjut kita ke kelompok 1 untuk membacakan ayat ke-5. Siapa yang baca? Oke, baca lagi. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Oke, bagus. Siapa yang bisa menyebut ciri-cirinya? Saya Pak. Apa ciri-cirinya di situ? Alladzi. Alladzi. Ciri-cirinya apa? Siapa? Ya, saya Pak. Ya sukun setelah harokat kasroh. Iya, betul. Ya sukun setelah harokat kasroh. Kemudian lanjut kelompok kedua. Siapa yang menyebutkan ayatnya? Saya Pak. Bacakan ayatnya. Alladzina hum yura'un. Iya, siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Apa? Alladzi. Alladzi. Ciri-cirinya? Saya Pak. Apa ciri-cirinya? Alif sukun setelah harokat fathah. Iya, sukun setelah harokat. Fathah. Kelompok ketiga di ayat terakhir. Coba baca. Wa yamna'unal ma'un. Ada hukum matobi di sana? Ada. Yang mana? Lau. Yang na'u. Ciri-cirinya apa? Waw sukun bertemu setelah harokat dhamma. Ya, waw sukun sebelumnya berharokat doma. Bagus, semua kelompok sudah aktif, sudah tahu menyebutkan hukum bacaan matobi'i yang ada di dalam sana. Jadi Bapak ingatkan bahwa hukum matobi'i itu hanya 3. Apanya hurufnya? 1 alif, 2 ya. Masing-masing itu memiliki ciri-cirinya. Ya, paham semua ya? Paham. Nah, Bapak ingin kita semua membaca dulu surah Al-Ma'un
secara bersama-sama sambil kita membenarkan bacaan kita, ya. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk ayat pertama dibacakan oleh kelompok 1. Silakan semuanya. Mulai kelompok 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kelompok 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kelompok 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, kelompok 4. Fawailun lil musallin. Ya, kelompok 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kelompok 2. Alladzina hum yura'un. Kelompok 3. Wa yamna'unal ma'un. Oke. Bapak harap kalian sudah tahu semua, bisa menyebutkan contoh hukum bacaan, ciri-cirinya, kemudian benar dalam membacanya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran selanjutnya kita akan menggunakan metode karsot. Karsot itu kita akan menggunakan kertas karton. Jadi Bapak minta kalian bisa menulis dulu bahan-bahan yang perlu dibawa. 1. Gunting. Gunting. Yang kedua, kertas karton warna putih. Yang ketiga, spidol warna hitam. Yang keempat, lem kertas. Nah, bahan-bahan itu Bapak minta kalian bisa membawanya pada pertemuan selanjutnya. Karena nanti metode kita menggunakan metode karsot itu dengan menggunakan kertas karton berwarna putih untuk kita jadikan media dalam pembelajaran kita selanjutnya. Jadi pertemuan kita selanjutnya masih membahas tentang matobi'i, hanya nanti masing-masing dari kelompok akan maju ke depan mendemonstrasikan hukum baca matobi'i dengan menggunakan kertas karton tersebut. Paham ya? Nanti untuk cara kerjanya akan Bapak sampaikan. Anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran, mungkin kalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita minggu depan yang saya Bapak suruh kayak membawa kertas karton. Ada? Ya, silakan. Pak, itu bikinnya per kelompok kah? Ya, kegiatan minggu depan itu masing-masing karton itu kalian buatnya kelompok ya. Ya. Kelompok itu nanti tugasnya membuat hukum baca matobi'i. Yang Bapak suruh nanti hukum baca matobi'inya baru tulis di karton per kelompok itu dikerjakan. Ada lagi? Saya Pak, setiap kelompok bikin berapa hukum baca matobi'i? Ya, minimal kelompok buat 4 hukum bacaan matobi'i di kertas karton tersebut. Nanti dari bahan kertas karton itu akan kita buat semacam permainan. Ya, nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ini karena waktu juga sudah habis, ya, jadi Bapak cukupkan dulu materi kita. Bapak simpulkan, yaitu hukum bacaan matobi'i merupakan salah satu pembahasan ilmu tajwid yang harus dipahami oleh setiap pembaca Al-Quran. Kesalahan panjang atau pendek dalam membaca Al-Quran dapat merubah arti atau maknanya. Jadi membaca Quran itu harus sesuai dengan kaidah hukum tajwid agar membaca kita baik dan benar. Baik, anak-anakku sekalian, ini saja pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.